seperti penanaman tanaman sulur sebelum penanaman cabai yang berfungsi agar cabai pada lahan ini ditanam sekitar 10 meter di atas permukaan laut dan hanya berjarak 100 meter dari bibir pantai ketika melakukan penyiraman, yakni pada sore hari. Karena dengan penyiraman pada sore hari untuk tahan air pada lahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Langgeng 58 yang menurut saya cukup istimewa. Karena walaupun cabai pada lahan ini ditanam pada dataran yang sangat rendah sekitar 10 meter di atas permukaan laut dan hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari bibir pantai, akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman cabai pada lahan ini masih saya katakan cukuplah istimewa. Bagaimana rahasianya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Langgeng 58. Bisa sahabat tani lihat bahwa cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan buahnya masih saya katakan cukuplah istimewa. Walaupun juga perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai pada lahan ini ditanam sekitar 10 meter di atas permukaan laut dan hanya berjarak 100 meter dari bibir pantai. Jadi secara tidak langsung dengan karakteristik tersebut, untuk angin yang berada pada lahan ini saya katakan cukuplah kencang. Dan juga untuk tanah pada lahan ini, tanahnya bertekstur pasir, sehingga bisa saya katakan bahwa tanah pada lahan ini sedikit ekstrim jika ditanami tanaman cabai. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun dengan keadaan wilayah yang saya katakan cukup ekstrim, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini masih saya katakan cukuplah istimewa. Karena pada saat sebelum penanaman cabai pada lahan ini, pemilik lahan terlebih dahulu menanam kacang panjang pada lahan ini. Hal ini menurut pemilik lahan bertujuan agar cabai yang ditanam pada lahan ini tidak langsung terkena paparan sinar matahari yang cukup panas pada daerah sini. Dan dengan penanaman kacang panjang sebelum penanaman cabai dilakukan pada lahan ini, untuk angin yang kencang dari pantai bisa sedikit diminimalisir. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan penanaman kacang panjang sebelum penanaman cabai pada lahan ini, untuk segi pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini masih saya katakan cukuplah istimewa. Tanaman cabai Langgeng 58 pada lahan ini sangat istimewa karena pada saat awal olah lahan, pemilik lahan juga memberikan pupuk yang saya katakan cukuplah banyak. Karena pada saat awal olah lahan, pemilik lahan sudah memberikan pupuk kandang ataupun pupuk kotoran ayam sebanyak 12 karung. Dan pemilik lahan juga memberikan pupuk kandang kotoran sapi sebanyak 1 mobil Koltek, dan juga pemilik lahan memberikan Ponska pada lahan ini 1 karung. Dengan pemberian awal olah lahan tersebut, bisa sahabat tani lihat bahwa untuk segi pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini masih saya katakan cukuplah baik. Lalu pemilik lahan juga secara rutin memberikan pupuk cokol susulan berupa NPK Mutiara sebanyak 3 kali. Dan pemilik lahan juga secara rutin memberikan pupuk cokol susulan dengan pupuk kandang kotoran sapi. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan pemberian pupuk cokol susulan tersebut, untuk segi pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini masih saya katakan cukuplah baik. Lalu walaupun cabai pada lahan ini ditanam pada daerah yang memiliki tekstur tanah berpasir dan dekat dengan pantai, akan tetapi untuk segi pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini masih cukuplah baik. Karena pemilik lahan juga secara rutin melakukan penyiraman 1 hari 1 kali. Hal ini bertujuan agar kecukupan air yang dibutuhkan oleh tanaman pada lahan ini masih tetap tercukupi. Karena jika pada lahan ini tidak dilakukan penyiraman 1 hari 1 kali, untuk kecukupan air akan sangat terbatas. Karena dengan tekstur tanah yang berpasir, untuk daya ikat air yang akan berada pada tanah pada lahan ini akan sangatlah minim. Dan pemilik lahan memberikan salah satu tips ketika melakukan penyiraman, yakni pada sore hari. Karena
Menurut pemilik lahan, dengan penyiraman pada sore hari, untuk daya tahan air pada lahan ini bisa sedikit baik dibanding ketika melakukan penyiraman pada saat pagi hari. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa cabai Langgeng 58 pada lahan ini untuk segi produktivitas dan juga perkembangan tanamannya masih saya katakan cukuplah baik, karena juga perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai Langgeng 58 ini memiliki karakteristik yakni jarak antar ruasnya cukup pendek dan setiap ruasnya rata-rata bisa muncul double buah. Hal ini secara tidak langsung bahwa ketika tanaman cabai memiliki karakteristik jarak antar ruasnya sangat pendek dan setiap ruasnya bisa muncul double buah, untuk segi produktivitas tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu bisa sahabat tani lihat bahwa karakteristik dari batang cabai Langgeng 58 pada lahan ini, batangnya mudah berkayu. Hal ini secara tidak langsung bahwa ketika cabai pada lahan sahabat tani batangnya mudah berkayu, maka untuk serangan layu fusarium pada lahan sahabat tani bisa sedikit teratasi. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa karakteristik dari buah cabai Langgeng 58 ini, buahnya sangatlah besar dan cukup padat. Dan ketika sahabat tani belah, sahabat tani bisa melihat bahwa kulit dari buah cabai Langgeng 58 ini memiliki karakteristik kulitnya cukup tebal. Hal ini secara tidak langsung dengan karakteristik tersebut, untuk serangan patek ataupun serangan antraknos yang sering menyerang pada lahan sahabat tani bisa sedikit teratasi. Dan dengan karakteristik tersebut pula, untuk daya simpan cabai Langgeng 58 ini lebih baik dibanding dengan cabai varietas lainnya. Lalu juga perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai Langgeng 58 ini belum mengklaim untuk tahan virus. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk serangan virusnya saya katakan cukuplah baik, karena dari total 700 tanaman tidak ada satupun tanaman cabai Langgeng 58 pada lahan ini yang terserang virus kuning. Jadi secara tidak langsung menandakan bahwa cabai Langgeng 58 ini bisa ditanam pada daerah pesisir yang berada seperti pada lahan di sini. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun ditanam pada dataran rendah dan dekat dengan pantai, untuk segi pertumbuhan dan juga perkembangan cabai Langgeng 58 pada lahan ini masih saya katakan cukuplah istimewa. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, cabai Langgeng 58 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam pada daerah dataran rendah dan juga dekat dengan pantai. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa cabai Langgeng 58 pada lahan ini ditanam pada dataran rendah sekitar 10 meter di atas permukaan laut dan dari bibir pantai kurang dari 100 meter. Akan tetapi untuk segi pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman cabai Langgeng 58 pada lahan ini masih saya katakan cukuplah baik. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa cabai Langgeng 58 ini bisa ditanam pada dataran rendah dan juga pada daerah pesisir. Lalu cabai Langgeng 58 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam karena dengan karakteristik batang yang mudah berkayu dan buah yang memiliki karakteristik cukup besar dan memiliki kulit buah yang tebal. Hal ini secara tidak langsung untuk serangan layu fusarium dan serangan antraknos bisa sedikit teratasi. Dan dengan karakteristik cabang ruasnya sangat pendek dan setiap ruasnya bisa muncul double buah, maka cabai Langgeng 58 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam. Karena dengan karakteristik jarak antar ruasnya cukup pendek dan setiap ruasnya bisa muncul double buah, untuk segi produktivitas tanaman cabai Langgeng 58 ini akan lebih baik dibanding varietas lainnya. Mungkin sedikit saran dari saya, ketika sahabat tani menanam cabai Langgeng 58 di daerah yang sangat panas dan dekat dengan pesisir pantai, sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti penanaman tanaman sulur sebelum penanaman cabai, yang berfungsi agar tanaman cabai pada lahan sahabat tani ketika pada awal penanaman tidak langsung terkena sinar matahari yang sangat panas. Dan dengan penanaman tanaman sulur sebelum penanaman cabai pada lahan sahabat tani, untuk terik sinar matahari yang panas bisa sedikit diminimalisir. Lalu saran dari saya, sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti penyiraman pada saat sore hari. Karena dengan penyiraman pada saat sore hari, untuk daya simpan air akan lebih baik dibanding dengan penyiraman pada saat pagi hari. Jadi secara tidak langsung untuk kecukupan air yang dibutuhkan oleh tanaman pada lahan sahabat tani yang memiliki tekstur tanah berpasir, untuk kecukupan airnya akan bisa lebih baik. Mungkin
Sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.